Amrullah nih yang mengatakan Kristen agama bikinan Kaisar Konstantin, agama paganisme, dan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Kristen. Nah, inilah tanda orang-orang yang kurang literasi ketika mengatakan Kristen itu agama bikinan Kaisar Konstantin. Konstantin itu kalau yang dimaksud adalah tahun 325 Konsili Nisea, maka Anda akan salah banget karena Konstantin pada waktu itu mengadopsi kekristenan, ya. Jadi baca sejarah dengan benar dan Anda akan menemukan bahwa kata Kristen itu pertama kali muncul di Antioquia sebagai sebutan penghinaan kepada orang-orang yang dianggap pada zaman itu menuhankan Yesus Kristus. Makanya namanya Kristen, pengikut Kristus. Kristus dari Nazaret yang dianggap sebagai Mesias oleh orang-orang Kristen. Jadi baca sejarah dulu lah baru komentar, ya, supaya tidak mempermalukan diri sendiri gitu ya. Dan dikatakan Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Kristen, iya, itu Nabi Isa di dalam Quranmu. Kalau di dalam Quranmu ya tidak akan pernah mengajarkan kekristenan. Di dalam Quranmu beda banget dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab kami. So, begitulah. Amrullah, bye-bye. Senang sekali saya bisa berada di sini dengan Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, kalau saya duduk lebih tinggi Pak, mohon maaf Pak ya. Oh, ada yang lebih tinggi dari saya ternyata di belakang. Alhamdulillah. Senang sekali saya tadi sudah menyimak pemaparan dari saudara saya Anton Kristiono ya. Biasa Pak, kalau namanya pendebat itu pasti ada aja yang didebat Pak nanti Pak ya. Dari pemaparan sesama pendebat nanti kita sama-sama pendebat bisa mendebat lagi Pak. Itu namanya pendebat, memang sudah apa ya, wataknya begitu kali ya. Tetapi walau bagaimanapun, walaupun di antara apologet Islam ada perbedaan, tidak apa-apa. Yang penting kita arahnya satu, kita mengajak orang untuk bertauhid. Ya, betul ya. Saya ingin mengkritik boleh ya. Nah, ini saya punya pendapat sendiri tentang apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Anton tadi. Kalau awal-awal Mas Anton menulis Alkitab sebagai kitab sucinya orang Kristen, mereka mau sebut kitab suci mereka dengan sebutan Alkitab itu hak mereka Pak. Tapi kita sebagai orang Islam jangan sebut kitab mereka Alkitab. Kenapa Pak? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul? Nah, satu. Yang kedua, tadi Mas Anton juga masih menyebut-nyebut ada istilah tulisannya kan ALLAH. Di kitab mereka menulis Allah gitu tulisannya Pak. Ya, saya bacanya Allah Pak, karena di kitab mereka nggak ada tasdidnya Pak. Ya, saya bacanya Allah. Nah, kita harus belajar basicnya dulu Pak. Basicnya itu apa bedanya kata Tuhan dan kata Allah. Nah, nggak usah jauh-jauh Pak, kita punya KBBI, ya kan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita buka KBBI Pak, kata Tuhan itu artinya sesuatu yang disembah, dipuja, diyakini, yang dikonotasikan sebagai yang Maha Esa, Maha Perkasa. Itu Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu adalah sesembahan. Tapi kata Allah itu di dalam KBBI itu artinya apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nah, berarti sesembahan itu punya nama, namanya siapa? Allah. Itu menurut KBBI, ya Pak ya. Jadi kalau di dalam kitabnya orang Kristen menulis kata Allah tapi bukan sebagai nama, berarti tidak sesuai dengan KBBI. Nah, itu kritik pertama saya kepada mereka. Saya dan teman-teman dari Jawa Timur banyak kan, kami sekarang sedang tetap berusaha nih, sebenarnya sudah tahun lalu, tapi karena kita melihat suasana politik di Indonesia, jadi kami masih mencari waktu yang tepat untuk melakukan upaya kita untuk menuntut supaya Bible-nya orang Kristen itu tidak ada kata Allah. Atau kalau mereka mau pakai kata Allah, gunakan secara tepat. Secara tepatnya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia apa dong? KBBI, ya kan? Yang kedua, juga mengikuti kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab, orang Arab aja, mau Islam mau Kristen, mengakui bahwa kata Allah itu adalah nama Tuhan. Ya, mau Kristen mau Islam di Arab, mereka juga menyebut Allah sebagai nama Tuhan. Buktinya apa? Oh, di sini kita di Indonesia, kalau yang dari pesantren pasti tahu yang namanya Kamus Al-Munjid ya. Betul ya? Di dalam Kamus Al-Munjid itu yang menyusun orang Kristen loh Pak. Pendeta Louis Makluf namanya ya. Di dalam kamus tersebut didefinisikan kata Allah sebagai apa? Ismu. Ismu apa? Nama. Ismu al-zat al-wujud al-wajib. Berarti nama daripada sebuah esensi pribadi yang apa? Yang ada dan selalu ada. Betul Ustaz ya? Itu orang Kristen Arab.
Sekarang orang Yahudi Arab gimana? Sama aja. Orang Yahudi Arab mentransliterasikan ya kata yang disebut dengan Adonai atau Hashem. Kata Adonai atau Hashem itu untuk mewakili 4 huruf suci di dalam tradisi bahasa Yahudi, untuk mewakili Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu di dalam kitab mereka tertulis huruf Ibrani Yod, He, Vav, He. Itu adalah satu dari 7 nama Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Ya. Mereka mengenal apa? El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai. Kemudian Yod, He, Vav, He, baru Zebaot, 7 nama. Nah, dari 7 nama itu yang nomor 6 yang 4 huruf itu yang paling suci. Mereka dilarang menyebutkan secara sembarangan. Makanya mereka harus mengganti dengan sebutan apa? Adonai atau Hashem. Ya. Nah, kata yang paling suci itu oleh ulamanya Yahudi, Pak, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi apa? Allah. Berarti orang Yahudi Arab taunya nama Tuhan itu Allah dalam bahasa Arab. Orang Kristen Arab taunya Allah juga nama Tuhan. KBBI juga nama Tuhan. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan atas rahmat Allah juga ya, bukan atas rahmat Tuhan ya. Pancasila kita, sila pertama apa? Ketuhanan, bukan kealahan kan. Nah, itu bukti juga bahwa Allah itu adalah nama, Tuhan sebutan. Jadi kalau Tuhan itu generic name, nama atau sebutan, title, Allah adalah apa? Proper name atau nama pribadi daripada Tuhan itu. Jadi kalau saya melihat apa namanya kata Allah di dalam Bible, tadi kan Mas Anton sebutin ada ayat di Keluaran 20 ya. Jangan ada Allah lain. Nah, berarti Allah di situ kan bukan nama tapi sebutan. Itu yang tidak cocok dengan Quran dan Islam. Dan banyak yang lain tadi saya sudah sebutin. Nah, ini kritik ya. Mudah-mudahan nanti Mas Anton juga bisa bergabung dengan kita, teman-teman di Jawa Timur yang sedang mengupayakan untuk menggugat penghapusan kata Allah di dalam Bible ya. Terus tadi Mas Anton banyak memberikan perbandingan antara ayat-ayat di dalam Bible yang setara dengan Quran. Luar biasa. Mungkin saya nanti bisa tambahkan sedikit-sedikit aja ya mengenai tadi yang Ulangan 6 ayat 4. Itu bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ehad familiar Pak? Kita bacanya apa? Qul huwallahu ahad. Ahad, ehad sama. Bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa Aramaik itu bahasa yang serumpun, sama seperti kita dan Malaysia lah. Orang Malaysia ngomong kita paham ya, paling dikit-dikit aja bingung apa tuh, pusing-pusing gitu. Kita di sini pusing-pusing nyari bodrek, di sana pusing-pusing jalan-jalan. Tapi mirip-mirip, kalimatnya itu mirip-mirip. Orang Yahudi kalau dengerin orang Arab ngomong, mereka paham Pak. 50% sama kata-katanya. Mereka paham, cuman kalau mau ngomong mungkin agak susah ya. Nah, apa namanya? Qul huwallahu ahad itu sama dengan Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Saya tambahin di Bilangan 23 ayat 19 itu ada kalimat begini. Kalau tulisannya Allah ya, tulisannya, tapi saya bacanya Tuhan. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Sama dengan Quran surat Al-Ikhlas ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Nah, ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Sama nggak Pak? Dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Sama, ya kan? Nanti ada lagi di Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Hosea 11 ayat 9, Tuhan bukan manusia. Nanti di Ayub 37:16, Tuhan Maha Tahu. Di Keluaran 33:20, tidak ada yang dapat hidup memandang wajahku. Tadi Mas Anton cerita ya tentang cerita Nabi Musa di sana. Terus ada lagi nanti di Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak berubah. Semua ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu sudah jelas buat orang Yahudi bahwa Tuhan itu tidak mungkin jadi manusia ya, bukan manusia, bukan anak manusia. Bagaimana ceritanya tiba-tiba bisa jadi Yesus di dalam Kristen gitu ya kan? Ya, itu yang sering saya pertanyakan kepada orang-orang yang datang ke saya yang sedang nanyain Bible mereka sendiri malah gitu. Ya, jadi ilmu Kristologi ini memang buat saya dan teman-teman yang
bergerak di bidang kristologi ini merupakan sebuah alat dakwah yang sangat-sangat efektif. Efektif dalam arti memperlihatkan apa yang ada di dalam kitab mereka, membuktikan kebenaran apa dalam kitab mereka, tapi juga membuktikan ada kesalahan apa dalam kitab mereka. Ya, saya kalau melayani tamu-tamu yang datang dari kalangan Kristen, saya nggak akan langsung buka Quran, Pak. Kalau saya buka Quran, mereka belum percaya, gimana mau ini kan? Yang saya bukain kitab-kitab mereka dulu, Pak. Nah, ketika ada yang sama dengan Quran, saya sebutin, nih ayat ini sama dengan Quran nih, ada nih. Yang ini sama nih, yang ini sama nih, yang ini kenapa beda? Gitu. Bedanya dari mana? Nah, itu yang saya jelaskan. Dari mana perbedaan itu? Gitu. Seperti tadi Mas Anton bilang, kok bisa tiba-tiba Yesus jadi Tuhan gitu, ya kan? Di Quran jelas Nabi Isa alaihissalam diceritakan Allah SWT mengaku sebagai hamba Allah. Kok bisa-bisanya di Kristen diakui sebagai Tuhan? Berarti kan seolah-olah kayak Nabi kita itu difitnah gitu. Setuju Pak? Nah, makanya saya pakai kaosnya Yesus. Tapi apa? Nah, ada bahasa Arabnya apa Pak? Alaihissalam. Tetap ada alaihissalamnya. Kita nggak boleh ketinggalan nih. Ya, di dalam Islam ketika kita menyebutkan nama Nabi kita harus selalu tambahin dengan alaihissalam. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW kita tambahin dengan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Islam malah menghormati Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi. Ya, kenapa saya promosiin Yesus? Biar yang menuhankan Yesus pada ingat, pada mikir gitu aja. Bukan saya nggak cinta Nabi Muhammad SAW ya, bukan. Tapi ini adalah bagian dari dakwah kita. Nah, mengenai buku Mas Anton luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat kita, bisa menjadi giroh buat kita ya, untuk selalu belajar di dalam kita mendakwahkan tauhid kepada saudara-saudara kita yang lain. Buku saya jauh kalah sama bukunya Mas Anton. Saya baru 1, udah 5 ya. Waduh, berarti saya harus ngebut nih berarti. Baru 1. Kenapa saya bikinnya baru 1 dan segini tebelnya? Karena ternyata saya memang banyak mengutip ayat kitab mereka, Pak. Ya, saya tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Mereka menganggap itu kitab suci, hak mereka. Tapi kita, umat Islam, tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ini pesan dari guru-guru kita di MUI ya. Saya diwanti-wanti, jangan menafsirkan kitab suci orang. Kalau kita menafsirkan kitab suci orang, nanti mereka bisa menafsirkan Quran tanpa pengetahuan. Alhamdulillah, saya setuju banget. Jadi, karena saya nggak boleh menafsirkan kitab suci orang, jadi saya kutip. Nah, di kitabnya mereka, saya harus tunjukin. Di kitabnya mereka, di depan nih, ada aturan. Dilarang mengutip ayat-ayat di dalam kitab ini kalau untuk komersil lebih dari 500 ayat. Kalau untuk non komersil tidak boleh lebih dari 1000 ayat. Nah, sedangkan saya punya 275 kontradiksi. Kalau satu kontradiksi 4 ayat udah berapa Pak? 1000 lebih ya. Jadi makanya saya pecah-pecah. Ini saya bikin jadi volume 1. Nanti yang berikutnya volume 2, volume 3. Kalau saya jadiin 1, saya dituntut nanti. Nggak boleh mengutip di sini. Ada batasannya gitu ya. Ada kuotanya ternyata ngutip ayat gitu. Gak apa-apa, kita ikutin ya. Karena ini baru 85 kontradiksi aja udah 200 halaman lebih gitu. Nah, kenapa? Alasannya apa saya membuat buku ini? Ternyata kalau di dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci ada yang namanya kontradiksi, boleh nggak disebut sebagai suci? Itu basic saya membuat buku ini ya. Ini baru kontradiksi, ini baru 1 kontradiksi. Apakah di dalam sebuah kitab kalau ada ayat yang tidak suci atau tidak otentik atau tidak sahih gitu kan? Kalau saya ngomong sahih, Bapak pasti harus paham. Kalau ada ayat yang tidak sahih, apalagi nggak mutawatir gitu Pak, bisa nggak disebut kitab suci? Nggak bisa. Berarti kalau begitu di mata kita orang Islam, kitab ini tidak lebih dari sebuah hadis yang apa? Hah? Sahih? Apa? Maudhu? Oh, bukan mungkar. Ya itu ya, maksud saya begitu. Karena kita punya standar yang tinggi, yang sangat-sangat tinggi. Ya, kalau Quran kita mau tanya itu murni firman Allah. Tapi kalau hadis kan kita punya standar tinggi. Ya, seorang Imam Bukhari aja
untuk menentukan satu hadis itu sahih atau enggak, dia harus naik unta beratus-ratus kilometer hanya untuk satu hadis. Nah, ini bagaimana? Ketika kita bisa membuktikan bahwa di dalam sini nggak usah banyak-banyak lah, satu aja, satu ayat tidak otentik atau tidak asli gitu, bisa nggak disebut kitab suci gitu Pak ya. Nah, jadi kalau saya sebenarnya tidak terlalu ngoyo gitu Pak untuk membantah tentang ketuhanan Yesus ya. Saya tidak terlalu ngoyo. Karena apa Pak? Kalau saya ngoyo atau ngotot berdebat dengan pendeta sampai urat keluar gitu, pada ujung-ujungnya apa Pak? Kalau kita memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan, ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin kan? Mereka mau menyembah pohon pisang, emang kita boleh ngelarang? Kan nggak boleh ngelarang Pak ya. Mereka mau menyembah apa saja dan siapa saja kan itu hak mereka. Kita umat Islam sudah tahu lakum dinukum waliyadin. Nah, berarti ujung-ujungnya kalau mereka mau menyembah siapapun selain Allah, itu agama mereka. Kita nggak boleh larang. Itu saya berpedoman pada itu ya. Tapi bukan berarti nggak penting. Penting. Ketika kita bicara tentang teologi atau ketuhanan Yesus itu penting karena itu juga yang sering dipakai oleh mereka untuk memurtadkan orang-orang seperti dia gitu. Salah ya. Mohon maaf ya. Bukan dia aja Pak ya. Banyak orang-orang yang di sana yang mungkin tempatnya terpencil, ekonomi pas-pasan. Nah, kalau saya nggak pernah Pak, dulu waktu Kristen saya nggak pernah memurtadkan orang, nggak pernah, cuman membiayai aja gitu. Ikut membiayai maksudnya. Tiap minggu dikasih amplop kosong suruh ngisi. Mau ngapain? Bangun gereja Pak, bangun gereja. Ada yang tahu Sentul International Convention Center yang di pinggir jalan tol, tahu? Besar nggak Bu? Besar. Punya siapa tuh Bu? GBI itu Ibu tahu? Oh Ibu tahu sih? Oh pernah ke situ Bu? Atau pernah kerja di situ? Oh bukan. Itu memang betul punya GBI. Karena dulu saya tiap minggu suruh ngisi amplop bangun gedung itu. 2 tahun sebelum gedung itu dibangun, Pak, gereja itu sudah mengirimkan agen-agennya ke 3 desa di belakang wilayah situ. Ada apa ya? Desa apa kalau nggak salah Babakan Madang ya? Betul ya? Betul ya? Di Sentul ya? Nah, ada lagi apa? Hambalang. Ada lagi apalah saya nggak tahu, lupa nama desanya. Agen-agen gereja itu sudah mendekati warga-warga desa itu, dalam tanda kutip sudah merawat gitulah. Nah, berarti saya termasuk membiayai juga tuh Pak mereka. Dikasih pendidikan gratis, dikasih air bersih gratis. Apalagi dikasih pekerjaan, ada yang pinjam duit kasih, pokoknya semua dikasih. Namanya juga agama kasih ya, dikasih. Ketika gerejanya udah jadi, ketika mereka diundang untuk ikut datang, gimana cara nolaknya? Susah kan Pak? Susah Pak, anaknya udah disekolahin gratis Pak ya. Dikasih pinjaman, nggak pinjam malah dikasih, malah pekerjaan dikasih malah. Terus giliran, ayo ikut kita kebaktian, gimana nolaknya? Susah ya. Yang saya dengar ketika gedung itu jadi, kurang lebih 1.000 orang dari 3 desa itu masuk ke Kristen. Yang saya dengar ya, saya nggak verifikasi sendiri, yang saya dengar kurang lebih 1.000 orang. Itu kan termasuk di kota berarti kan. Sentul masih kota loh, belum lagi yang di daerah-daerah terpencil yang kekurangan air bersih. Kalau saya bawa teman-teman nih Pak, misalnya nih Bapak Bupati misalnya, saya datang ke Bapak nih, Pak, saya mau bangun di tempat Bapak nih di desa ini fasilitas air bersih Pak. Untuk bikin 1 titik sumur aja bisa 200 juta nih air bersih buat warga Bapak. Saya mau bikinin sekolah Pak gratis Pak buat penduduk. Saya mau bikinin puskesmas Pak gratis buat penduduk Pak. Boleh nggak Pak kira-kira? Seneng nggak Pak? Seneng. Siapa yang nggak seneng bupati ya Pak dikasih gitu ya. Tapi ujung-ujungnya, tapi saya juga bangun gereja Pak ya. Gimana nolaknya? Silakan katanya. Silakan kata langsung gitu ya. Nah itu modus Pak. Itu modusnya begini. Dulu saya waktu di gereja GGA, ada gereja aliran ya mungkin aliran baru lah. Namanya Gereja Generasi Apostolik. Wah, tiap minggu, canggih, nggak usah pakai amplop, pakai mesin EDC juga bisa, tinggal colok. Petugas yang buat narik donasi atau kolektor itu udah pakai mesin EDC. Jangan sedih, nggak pakai kantong lagi.
Kita cuma keluarin kartu ATM, colok, tulis angkanya, masuk ke rekening mereka. Sampai begitu Pak. Setiap minggu begitu, dan setiap minggu pula kita terima laporan nih pakai layar besar begini. Nanti ada ketua tim panitia yang laporin, kita sudah bangun sumur di sini, progres sudah sekian persen, sekolah sudah dibangun sekian persen, puskesmas sudah dibangun sekian persen. Ada foto-fotonya. Hah? Cair kan? Cair. Nah gitu kira-kira gitu ya Pak ya. Itu adalah misi-misi dari mereka. Belum lagi nanti ada misi-misi yang dari kalangan misionaris yang gak bawa nama gereja, tapi yang dibiayain dari luar. Ya, kalau Bapak nggak percaya, silahkan buka website joshuaproject.net kalau nggak salah ya, Joshua Project. Klik negara Indonesia. Oh, nanti klik region mana yang lagi dikerjain, projectnya gimana. Ya, nanti kelihatan daerah mana yang menjadi kantong-kantong Kristen. Ada perbedaan warnanya. Warna ini sedang dikerjakan, warna ini progres, warna ini sudah menjadi mayoritas misalnya gitu. Begitu ada di situ. Jangan sedih Pak. Makanya kita nih yang aku mau dakwah nih sudah berbuat apa kita gitu buat melindungi saudara-saudara kita yang Islam. Ya kalau saudara kita yang belum beragama, monggo kita Dewan Dakwah ya juga melakukan hal yang sama dengan misionaris. Kita juga ke daerah-daerah pedalaman mencari orang yang belum beragama, kita ajak ke Islam. Itu nggak menyalahi aturan Pak. Tapi kalau mereka yang sudah beragama juga dideketin, yang belum beragama apalagi ya. Kembali lagi ke ini apa namanya kristologi ini. Jadi tadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Anton sangat baik. Cuman saya ingin menyoroti. Tadi kan Mas Anton membeberkan ada kalimat-kalimat kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, ya kan? Quran membenarkan, betul? Ketika Quran membenarkan, Qurannya itu bersifat musodik, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada Bani Israel. Tetapi Quran juga sebagai Al-Furqan, ya kan? Juga sebagai Al-Muhaimin, pembeda, pengoreksi, batu ujian gitu. Dari apa? Dari kesalahpahaman umat-umat sebelumnya yang sudah diberikan kitab-kitab tersebut. Yang terakhir, Quran juga sebagai Al-Mubayyin. Mubayyin artinya apa? Menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kesalahan mereka. Contoh misalnya, ya kita mengetahui, kita membaca di Quran surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa masolabuhu walakin syubiha lahum. Itu menjelaskan dan menegaskan bahwa yang disalib bukan Nabi Isa alaihissalam. Ya, contoh lagi, misalnya di Bible yang membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel siapa Pak? Ada yang tahu? Hah? Samiri kan di Quran. Di sini siapa? Enggak tahu. Main Samiri aja. Situ mau nyamain nama ini ya. Oh ikut Quran aja. Kan saya nanya di sini, orang saya pegangnya ini, bukan pegang Quran. Siapa yang bikin patung sapi berhala untuk disembah Bani Israel di sini Pak? Nabi Harun, abangnya Nabi Musa di sini. Nauzubillah mujalik ya. Apa fungsinya Nabi Pak? Nabi kan untuk memperingatkan umatnya. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa kan. Kok bisa-bisanya bikin patung sapi untuk disembah? Itu juga yang salah satunya dikoreksi oleh Quran. Yang bikin patung sapi bukan Nabi Harun tapi Samiri. Siapa Samiri? Nah, itu yang harus kita pelajari di luar Quran. Saya pernah membaca analisis dari beberapa ahli. Samiri itu dikatakan adalah orang Mesir. Orang Mesir yang ikut keluar dari Mesir bersama bangsa Israel. Mungkin saja dia sudah menikah dengan orang Israel yang ikut keluar dari Mesir. Dia sudah biasa menyembah patung di Mesir. Nah kalau di Mesir kan memang hari-hari nyembah patung gitu Pak. Ketika dia ngikut bangsa Israel, sedang menunggu Nabi Musa di Bukit Tursina untuk menerima wahyu, kelamaan 40 hari nggak nyembah-nyembah patung, dia bikin patung untuk disembah. Itu yang dikoreksi sama Quran Pak. Dan masih banyak yang lain cerita-cerita di dalam kitab ini yang dikoreksi oleh Quran. Ya, nah saya ingin menyoroti yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil. Ya kan? Quran sering-sering menyebutkan. Mereka juga menyebut di dalam kitab ini ada istilah Taurat, ada istilah Mazmur atau kita kenal Zabur, dan juga ada istilah Injil, ya kan? Pertanyaan saya, apakah kita pernah membaca di dalam Quran atau di dalam hadis misalnya Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat dan menulis kitab Taurat? Ada yang pernah baca?
Ustadz pernah baca tuh? Nggak pernah. Ada yang pernah baca pengikutnya Nabi Musa menulis kitab Taurat? Belum ya Pak ya? Ada yang pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Nggak ada. Hawariyun? Pernah membaca Hawariyun menulis kitab Injil? Di hadis lah pokoknya. Nggak ada juga kan? Nah terus bagaimana ini mau disebut Injil, yang ini mau disebut Taurat, yang disebut oleh Quran gitu maksud saya Pak. Nah jadi kita harus pelajarin juga nih. Ini kitabnya orang Kristen. Ada kitabnya orang Yahudi. Nah ini kitabnya orang Yahudi, di dalamnya juga ada sebutan Taurat atau Torah. Apa itu Torah? Torah itu 5 kitab Musa Pak. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Gak usah dihafalin Pak, gak penting Pak. Yang disebut dengan Taurat itu 5 kitab Musa menurut kitab ini ya. Di dalam kitab ini ada kitab yang namanya Mazmur, kita kenal dengan Zabur. Kitab ini baru disusun abad 5 sebelum Masehi. Nabi Musa hidupnya abad berapa? Abad berapa? Ini abad 5 disusunnya. Nabi Musa abad berapa? 15, 14. Bedanya 1000 tahun sama ini. Berarti ini apakah tulisan Nabi Musa? Bukan. Apakah ini tulisannya orang yang kenal dengan Nabi Musa? Pasti bukan, ya kan? Ini disusun oleh bangsa Israel ketika mereka sedang berada di pembuangan di Babilonia, Pak. Ya, kira-kira kan Israel ketika dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam, kemudian diteruskan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mangkat atau wafat, kerajaan Israel pecah menjadi 2 di abad 10 tuh, Pak. Abad 10 sebelum Masehi. Abad ke-8 Israel Utara dicaplok Assyria. Abad ke-6 Assyria dan Israel Selatan dicaplok oleh Babilonia. Ketika dicaplok oleh Babilonia, bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Ketika di Babilonianya, ini mereka punya mazhab-mazhab Pak. Wih, pakai mazhab nih. Sekolah-sekolah pemikiran ya, kita sebut dengan mazhab. Mereka punya 4 mazhab, Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 ini yang membentuk Taurat di sini. Makanya banyak kontradiksi karena berasal dari 4 mazhab gitu. Belum lagi nanti ada kitab-kitab Ketuvim, Neviim yang juga disusun oleh orang-orang Israel pada zaman itu. Akhirnya disusun oleh yang kita kenal dengan sosok siapa? Kalau kita kenal dengan Nabi Uzair alaihissalam, ya, mereka kenal dengan sebutan Ezra. Nah, disusun oleh Ezra kira-kira di abad 5 sebelum Masehi. Berarti udah jelas ini bukan tulisan Nabi Musa, ini bukan tulisan Nabi Daud. Ya. Kalau bukan tulisan Nabi Musa dan bukan tulisan Nabi Daud, berarti ini Taurat dan Zabur yang disebut Quran bukan? Hah? Bukanlah gitu. Di Quran surat Al-A'raf Pak, ayat 157. Mereka mengikuti Nabi yang ummi. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya tidak pandai baca tulis. Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Tulisannya gitu. Namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Kalau ini disebut Taurat, ini disebut Injil, ada nggak nama Nabi Muhammad SAW di sini? Ada nggak Pak? Menurut Bapak ada nggak? Belum baca. Saya udah baca Pak. Ini udah baca kan? Ada nggak? Namanya? Di mana? Kidung Agung, Muhammadin. Muhammadin artinya apa? Oke. Sekarang saya bukain ya, Kidung Agung ya. Nih, sesama pendebat aja berdebat Pak. Nih, Kidung Agung 5:16. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Tulisannya ayat begitu ya. Yang disebut Muhammadin kata yang mana? Ya, yang bahasa Indonesia yang mana? Oke, sekarang saya ganti ya. Kata-katanya manis semata-mata, Muhammad, demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Gimana jadi artinya? Iya. Terjemahin. Coba terjemahin, ganti kata Muhammadinnya dengan Muhammad. Coba. Cocok gak terjemahannya? Berubah makna. Ada berapa kali kata Muhammadin di seluruh perjanjian lama dipakai? Ada 12. Nah,
Kalau 12 ayat itu terjemahannya Muhammadim, saya ganti dengan Muhammad, cocok nggak terjemahan? Oh. Saya sudah belajar Pak, saya sudah mempelajari. Dari ke-12 ayat itu yang menggunakan kata Muhammadim, kalau kita ganti terjemahan itu dengan Muhammad, satu kalimat artinya jadi nggak cocok Pak. Jadi nggak nyambung gitu, ngaco gitu terjemahannya. Jadi iya, kalau saya terjemahkan dengan Muhammad, contoh begini Pak. Di sini yang diterjemahkan dari kata Muhammadim itu begini: segala sesuatu padanya menarik. Ya, ini terjemahannya. Kalau saya ganti segala sesuatu padanya menarik dengan kata Muhammad, kalimatnya jadi begini, kata-katanya manis semata-mata, Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Jadi cocok nggak? Nggak cocok gitu. Ada 11 ayat lain yang menggunakan kata yang sama Muhammadim, ketika diterjemahkan menjadi kata Muhammad, terjemahannya juga jadi nggak nyambung gitu. Ya Pak ya. Kata Muhammadim itu hanya kata yang artinya yang terpuji atau lovely gitu aja. Tapi bukan berarti nama itu sedang menceritakan sosok Nabi Muhammad SAW. Tidak sedang membicarakan sosok manusia gitu Pak. Ini sedang membicarakan sosok yang lain gitu. Kan tadi di awal saya udah bilang jangan menafsirkan kitab suci orang. Duh. Kalau saya sebut, saya klaim ini untuk Nabi Muhammad gitu. Terus apa bedanya saya sama Kristen? Bedanya apa? Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi, dibaca dengan kacamata Kristen, dipakai sebagai bagian kitab mereka. Kalau itu bukan menafsirkan lagi, itu sudah memperkosa perspektif Pak. Nah kalau kita klaim di dalam sini ada nih untuk Muhammad gitu. Apa bedanya kita sama Kristen? Bedanya cuma kita nggak nyolong kitab orang lain aja. Itu maksudnya. Bapak mau Quran Bapak ditafsirkan oleh orang di luar Islam tanpa pengetahuan? Nggak mau. Nah, jadi maksud saya kita fair-fairan aja, kita masing-masing aja. Ketika saya bilang ini bukan Taurat yang dimaksud Quran, orang Yahudi malah kasih salam sama saya Pak. Itu yang benar. Jadi masing-masing jangan saling klaim gitu katanya. Sekarang pertanyaan saya Pak. Nah pertanyaan saya, kalau di sini di Tauratnya orang Yahudi dan di sini di kitabnya orang Kristen tidak ada nama Muhammad yang disebutkan oleh Quran surat Al-A'raf 157, apakah terus Quran surat Al-A'raf 157 itu salah? Hah? Berani bilang salah? Enggak kan? Enggak salah. Nah, tapi yang penting buat kita adalah artinya kitab itu apa sih Pak? Dalam bahasa Arab itu yang penting Pak. Kitab memang artinya bisa wahyu yang dibukukan menjadi mushaf, itu salah satu arti kitab. Tapi kitab dalam konteks di dalam Quran ya, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang diberikan kepada suatu kaum tertentu, itu artinya dalam bahasa Arab juga bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Itu maksudnya. Jadi saya punya definisi tentang kitab Taurat, Zabur, Injil itu begini Pak. Kitab Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju? Wahyu. Bentuknya gimana wahyu Pak? Wahyu gimana bentuknya? Bukan pemain bola ya, bukannya. Wahyu. Wahyu itu artinya apa? Pesan, pengetahuan dari Allah SWT yang langsung masuk ke dalam kolbunya Nabi. Bisa melalui malaikat Jibril, bisa langsung masuk lewat mimpi dan sebagainya. Namanya wahyu. Ketika sudah masuk dalam kolbunya Nabi, Nabi menyampaikan kepada umatnya, itulah wahyu yang sudah disampaikan kepada umatnya melalui nabinya. Ketika nabinya sudah wafat atau diangkat, wahyunya kemana Pak? Yang ngikut sama nabinya gitu loh. Berarti pertanyaan saya, kalau Nabi Isa alaihissalam di Quran surat Maryam ayat 30 yang menyatakan bahwa qala ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, ataniyal kitabah, aku diberikan kitab. Itu Nabi Isa kan ngomong masih bayi Pak ya, masih di pangkuan ibunya kan. Kalau dibilang aku diberikan kitab, apakah kitab yang buku jatuh dari langit begini? Enggak kan Pak. Itu yang dimaksud dengan wahyu. Wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi walaupun masih kecil, walaupun masih bayi gitu. Bukan berarti buku jatuh dari langit begini Pak. Benjol. Zaman Nabi Musa apa udah ada buku? Zaman Nabi Isa apa udah ada buku? Zaman Nabi Daud apa udah ada buku? Belum gitu.
Jadi wahyu yaitu adalah pesan pengetahuan yang berisi hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel. Hanya khusus pada Bani Israel. Nah, jadi buat saya, karena tidak ada nama Muhammad di dalam kitabnya orang Yahudi dan tidak ada nama di dalam kitabnya orang Kristen, buat saya ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Itu maksud saya. Ya. Masuk Pak? Nah, masuk Pak Eko katanya gitu. Alhamdulillah. Kalau misalnya setuju, kita harus sama-sama menyamakan pola pikir kita gitu ya. Ini bukan Taurat Injil yang dimaksud Quran. Terus ngapain kita korek-korek gitu maksudnya? Belajar boleh, tapi kalau kita klaim di dalam sini ada nubuat buat Nabi Muhammad, gak ada bedanya Pak kita sama Kristen. Kristen juga bilang Ulangan 18:18 buat Yesus katanya. Betul kan? Padahal gak nyambung. Kenapa? Karena mereka membaca Ulangan 18:18 dengan kacamata Kristen. Kalau saya mengklaim Ulangan 18:18 buat Nabi Muhammad SAW, bisa jadi betul, bisa jadi. Tapi karena nggak ada namanya di situ, berarti itu bukan Taurat yang dimaksud oleh Quran, gitu aja. Bisa jadi indikasinya betul Pak. Saya juga mau gitu di dalam kitab mereka ada nubuat buat Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kita nggak tahu namanya sudah disamarkan, sudah dibuang, sudah disembunyikan. Kita nggak pernah tahu kan Pak. Itu maksud saya. Jadi ngapain kita ngaku-ngaku di Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu loh. Tanpa ini pun Quran nggak salah gitu. Karena yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil sudah ikut bersama nabinya ketika nabi sudah wafat atau diangkat.